Halo Sobat Mancing Mania, saya Denina Dalung. Oke, ketemu dengan saya lagi ya di meja review DND. Dan kalau teman-teman yang kemarin selalu ngikutin konten saya, tentunya sudah nonton waktu saya tes lapangan untuk reel ini, Daido Predator Spinning. Kemudian sebelum saya mereview secara keseluruhan, minta izin, minta waktu, saya mengucapkan bagi umat-umat muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan yang lagi nonton dan sedang menjalankan ibadah puasa, semoga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga lancar selalu puasanya hingga nanti di hari raya Idul Fitri yang penuh dengan kemenangan gitu. Oke, sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara saya yang beragama Islam. Oke, dan untuk review kali ini Daido Predator Spinning, seperti biasa saya akan mereport atau melakukan flashback terhadap review pemakaian dulu. Nah, kalau sudah dipakai, itu ilmunya nanti beda lagi, beda dengan yang belum pakai. Nah, kayak gitu. Kalau yang sudah saya pakai, saya akan beberkan. Pertama, sudah pasti saya selalu mengganti knopnya dengan yang bulat. Itu kenapa? Karena di satu sisi tangan saya gede nih. Oke, jari saya gede. Ini belum saya kasih lotion ya. Kakak jadinya. Jari-jari saya gede sehingga kalau dikasih knob yang kecil itu kalau semalaman casting gini terus itu terasa dia. Terasa dua jari ini, ibu jari sama jari telunjuk ini terasa tidak nyaman. Kemudian kalau strike ikan, powernya juga sedikit. Bayangkan kalau saya strike yang segini nih kena 2 kilo, kena 3 kilo, 3 kilonya tuh Big Eye Trevally loh. Mungkin teman-teman yang biasa mancing Big Eye Trevally 1 kilo berat Big Eye Trevally itu powernya bisa 5 kilo, bisa 4 kilo. Oke, saya kasih tunjuk Big Eye Trevally-nya. Kebetulan saya nge-reviewnya di dekat freezer nih. Ini namanya Big Eye Trevally. Wah, nih, ini Big Eye Trevally. Ini berat 2,5 kilo. Yang strike terakhir 2,5 kilo ini powernya bisa 5 kilo, bisa 7 kilo, tergantung arus air laut juga. Ketika ikan ini berjalan atau berenang, ngelariin umpan kita searah dengan arus air laut, waduh, bisa 2 kali lipat kekuatannya. Jadi kayak gitu. Dengan kekuatan sebesar itu, kita ngelawannya pegangan handlenya cuma segini. Nggak akan enak bro, percaya sama saya, nggak akan enak. Tapi beda kalau dengan knob bulat seperti ini, seperti apa kemarin ya, Baratus ya, Baratus yang PG itu. Ketika knobnya bulat, Spectre ketika knobnya bulat, mau fight kita bisa beginikan. Nah, bisa kita jepit di sini atau bisa kita pegang secara keseluruhan gini. Ya akan kuat sekali. Jadi proporsi kekuatan cranking handle dengan body dan rotor itu seimbang. Jadi seperti itu. Kenapa kalau teman-teman lihat di video saya reel-reel yang knobnya kecil-kecil saya gantiin semua kayak gitu. Oke, itu pertama. Meskipun balik lagi ke perasaan masing-masing angler, ada yang bilang nyaman-nyaman aja gitu. Kemarin karena ada yang komen, saya nggak masalah pakai knob kecil, tapi kalau saya pastikan bermasalah kalau kena ikan yang agak besar. Mungkin yang merasa nyaman, mungkin itu belum pernah kena ikan besar atau gimana, nanti silahkan bantu saya di komen kayak gitu. Itu pertama. Kedua, putarannya super lembut dan halus. Jadi ini rasio 6 kalau nggak salah. 62.1. Ya, sama-sama 62.1. Ketika saya pakai cast jig, di mana berat metal jignya itu antara 30 hingga 40 gram. Sebentar, saya ambilkan jignya sekalian.
Nah, ini metal jignya. Jadi banyak yang hilang juga sih. Ini armada yang saya bawa. Nah, kemarin jig-jig yang saya pakai itu yang segini. Nih. Yang kecil ini 60 gram. Kemudian yang segini, yang kayak gini. Ini yang 40 gram. Ini sambil numpang promo ya, promo metal jig. Nah, kemarin saya pakai yang warna begini. Nah, begini gacor banget nih, yang warna-warna hijau gini. Nah, 40 hingga 60 gram itu tidak terasa beban di gear, dalam artian putaran gearnya tetap terasa ringan dan terasa halus. Beda kalau reel yang gearnya tidak halus, ketika umpannya dimana kemarin saya pakai metode tackle UL ya, UL 26 LBS sama 612 LBS itu saya pakai cast, kemudian tenggelamkan 30 meter, 20 meter atau 10 meter baru saya gulung. Crankingnya tidak ada kendala sama sekali karena gearnya halus dia. Itu. Kemudian kendala. Nah, kendala ada yang saya temukan, bukannya nggak ada, jangan salah, saya teliti orangnya. Kendala kemarin di yang mana? Kemarin ada salah satu line roller yang space gapnya terlalu banyak. Nah, ini kendala kemarin. Kalau Anda perhatikan di video mancing saya, pada saat saya gulung berisik banget nih. Ya karena ini. Bukan yang ini, Deng. Apa yang ini ya? Sebentar. Oh, ini enggak. Ini berarti. Jadi dia ada kanan kirinya kita. Nah, ini dia. Kayak gini. Kelihatan ya? Jadi line rollernya tuh kayak kurang spacer sehingga terjadi kocak kanan kiri sehingga sesekali waktu berisik ini. Nah, ini kelihatan ya, berisik dia. Itu aja sih kendalanya. Sedangkan secara keseluruhan tidak ada kendala sama sekali. Maka dari itu sekarang kita bongkar untuk sekalian lihat bagian dalam daripada reelnya. Oke, saya akan mulai dari saya akan mulai dari sini. Oke, menggunakan clicker seperti ini. Pakai pir, kemudian murnya aluminium, ada seal karetnya. Kemudian pada bagian sepul ini ada semacam tatakan atau landasan jalur ke arah masuk sepul, sehingga ini minim dari sepul goyang. Sepulnya tidak akan goyang-goyang dia. Oke, jadi ada semacam tatakan. Jadi berbeda dengan si Spectre. Saya menyayangkan sekali Spectre nggak ada gininya. Jadi dari Daido Predator ini dirubah lagi. Ini yang saya suka. Jadi hal-hal yang membuat kekurangan diperbaikin semua sama Daidonya. Jadi keluar lagi yang baru, upgrade lagi gitu dia. Drag washernya carbon tag, oke, nice. Carbon tag, kemudian clickernya berbentuk mangkok, jadi lempengan seperti ini. Jadi mangkok ini dia bergesekan dengan ini di sini. Dengan clicker ini, oke. Untuk knobnya ini sudah saya ganti ya, jadi tidak perlu saya review. Ini saya akan cek apakah dia ada pin atau apa di bagian. Nah, ini ada sealnya. Oke, seal ini dia nutup di bagian sini. Nah, dia nutup. Nah, kayak gini. Sehingga kalau cipratan setidaknya ketahan dia.
tahan dan tidak ada ya benar ada pin. Nah seperti ini. Ini pin dari aluminium. Jadi pin ini dia akan masuk ke arah memanjang ke arah depan spool. Nah kayak gini, memanjang, dia ngikutin daripada drag washer dan key washernya, sehingga kocak spool tuh agak minim karena ada landasan ininya. Beda kalau spool yang langsung ke main shaftnya, sehingga dia akan kocak dia. Kejadiannya di Spectre deh. Spectre tuh saya pakai sekian lama langsung kocak dia. Kayak gitu. Jadi perbedaannya kayak gitu. Semoga nanti kedepannya di upgrade tuh si Spectre. Kalau dari performa realnya, wah luar biasa. Saya benar-benar jatuh cinta dengan itu. Ringan ya, kuat ya, gitu, balance ya. Cuman spoolnya kocak ya. Oke, rotornya ini rotornya kayak karbon RPG gitu, kaku. Kemudian wah, saya lupa ambil obeng ini. Saya ambil obeng dulu. Oke, saya akan pasang obeng dulu. Nah, seperti yang saya bilang di awal, jadi kendala saya ada di sini. Ini kayaknya kurang spacer ini. Tapi yang satunya justru presisi gitu. Apakah ini ada yang lupa atau gimana? Kita maklumi juga lah, namanya juga. Nah, ini agak kocak-kocak gini. Biasanya ada spacer dari plastik. Nah, ini kayaknya kurang spacer dari plastik di sini untuk mengurangin gap samping kanan kirinya. Jadi kadang-kadang itu kendala, tiba-tiba berisik dia gitu. Karena ada line roller yang bergesekan. Atau kita coba cek yang ini ya. Kalau yang ini kenapa dia mau presisi, yang satunya nih, sebagai perbandingan aja. Ini nggak ada spacer plastiknya juga sih, sama. Nah, ini bedanya ini. Nah, ini kenapa saya bilang beda. Ini ada ininya lagi. Ada spacernya lagi, ya kan? Di sini justru ini ada apa enggak? Nah, di sini nggak ada. Nah, itu dia. Jadi di sana penyebabnya. Kenapa bisa kocak dia? Kurang spacer. Jadi kayaknya dari pabriknya nggak teliti nih. Yang itu isi spacer dia presisi. Spacer dari Kuningan ini. Busing. Nah, ada busing lagi. Sehingga benar-benar tidak kocak. Jadi di sana hasil daripada penelitian dan pengalaman pemakaian ya. Kalau Anda beli baru di toko, nggak akan ketemu masalah ini. Masalah ini hanya akan ditemukan ketika dipakai strike ikan. Nah, Anda fight dengan ikannya ada di sana loh. Tadi kok terasa begini ya? Tadi kok berisik ya? Nah, kayak gitu dia akan ketahuan dia. Seperti itu. Oke, tadi di spoolnya sudah ada support bearing ya. Ini sudah oke. Di spool sudah ada support bearing. Kemudian saya akan langsung buka ini. One way. Ini hari Minggu teman-teman pada libur apa pada kerja nih? Kalau saya nggak ada liburnya, karena hari-hari saya adalah libur. Oke, ini one way-nya. Dia tertutup rapat di bagian samping, kemudian terbuka di bagian atas. Oke, pakai bearing SS seperti ini. Beda dengan bearing murah. Kemudian dia tanpa switch on off one way, jadi nggak ada on off nya dia.
Untuk baut bodinya ini bintang semua ya. Kalau ukuran berapa ini? Wih, enggak ada ukurannya. Jadi beli aja yang satu set itu. Obeng-obeng yang satu set. Kalau saya pakai merek Tekiro sih biasanya lengkap ya, dari yang terkecil hingga terbesar. Oke. Nah, iya benar. Gearnya dural. Makanya dia putarannya sangat-sangat halus sekali. Ini nih gear dural dia. Oke. Gear dural, kemudian main shaftnya juga dural. Jadi ini ada beberapa upgrade sih yang saya temukan. Sedangkan basic konfigurasinya masih sama dengan reel Daido yang sering saya jumpai seperti Baratus, kemudian apalagi banyak sekali. Saya agak sulit ingat reel Daido ini. Banyak dia, hampir setiap waktu ada yang terbaru kayak gitu. Oke, ada slider guide. Pembautannya di bagian belakang. Selanjutnya OS gearnya. Ada bearing. Oke, jadi lengkap dia, mendukung daripada keseluruhan konfigurasi daripada reel ini, yang membuat reel ini putarannya menjadi halus. Jadi mana bautnya? Sebentar, saya carikan bautnya. Kayaknya ini deh. Saya akan bautkan ini dulu supaya memberi gambaran. Seperti yang saya bilang, jadi konfigurasinya ini mendukung untuk sebuah reel yang putarannya halus dan lancar. Nah, seperti ini. Oke. Jadi halus dia, benar-benar halus. Dikarenakan satu, gear dural. Nih. Kedua, support bearing di OS gearnya. Kemudian masuk sih dalam kategori reel favorit, terutama di sini. Ini penting sekali. Gear duralnya, kemudian support di spoolnya, one way-nya. Nah, ini saya buka one way-nya. Ini belum buka ya. Kalau one way kayaknya sama deh. Nah, kayak gini. Dia one way satu arah. Tidak ada on off one way-nya. Tertutup. Jadi tertutup ya, tinggal isi barrier grease saja. Praktis, celah hanya ada di sini, tinggal ketahanan bearingnya. Tapi kalau bearing seperti ini lumayan tahan dia. Jadi bearing yang mengkilat gini saya sebutnya SS. Bearing SS ini biasanya saya beli di Cina, yang biasa digunakan di hampir semua reel di bawah 1 juta, percaya deh. Kadang ada yang merek NMB buatan Thailand, tuh model-model begini dia. Ini kalau Anda buka klipnya, ini pakai jarum klip, kasih satu colek grease saja, grease yang tidak terlalu kental, kemudian putar-putar, maka bearingnya akan awet sekali dia. Seperti itu. Dan balik lagi ke review Daido Predator ini, maka akan saya sarankan Anda untuk beli ini. Di sela-sela begitu banyaknya sekarang reel dengan bahan gear dural, akhirnya Daido juga datangin lagi di kelas
anggaplah di 600 ribuan, 600-700 ribu. Ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik juga. Kalau bisa diduralin semua deh. Karibiannya diduralin, terus apa lagi kemarin selain Karibian, Black Bisonnya diduralin gitu. Oke, kosmiknya juga diduralin. Nah, untuk kosmiknya sebenarnya kemarin juga saya bawa mancing barengan dengan ini, cuman videonya belum saya upload dan saya cari-cari GoPro-nya nggak ketemu sampai sekarang. Mudah-mudahan masih ada itu GoPro-nya. Oke. Demikian review dari saya. Ini masuk rekomendasi sebagai reel yang bisa menjadi pilihan terbaik dengan pertimbangan gear duralnya. Tinggal nanti disesuaikan dengan peruntukannya. Ini rasio 6, pakai casting lebih cocok ya. Meskipun pakai cast jig, pakai jig juga bisa, cuman tidak senyaman PG karena sesuai yang direkomendasikan apabila untuk jigging dia lebih enak pakai yang PG. Kalau casting lebih enak pakai yang XG atau HG, meskipun itu sifatnya hanyalah sebuah rekomendasi dan saya akan pasti rekomendasikan bahwa Anda tetap 2 jempol untuk Anda semua. Mantap.